Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwira Hinugraini, NIM 30 sebagai praktikan pada acara praktikum 4 Sistem Informasi Geografi di kelas A. Pada acara keempat kali ini, saya akan melakukan praktik overlay berupa dissolve. Overlay dilakukan pada peta yang sama dengan atribut yang berbeda menggunakan software ArcGIS. Overlay sendiri yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot, menurut Darmawan dan Suprayogi pada tahun 2017. Nah, sedangkan untuk dissolve sendiri adalah suatu tools pada ArcGIS yang digunakan untuk melakukan analisis data spasial, digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi objek lain menurut atribut atau ketentuan tertentu. Jadi dalam kata lain, dissolve ini untuk meleburkan objek-objek yang mempunyai atribut yang sama, atau untuk menghilangkan garis pemisah kelas yang sama dengan menggabungkan objek atau kelas yang sama berdasarkan kesamaan nilai atributnya. Nah, pada praktikum kali ini yang akan saya lakukan adalah menentukan kesesuaian lahan pada permukiman dengan menggunakan 3 parameter, yakni bentuk lahan, kemiringan lereng, dan fungsi kawasan. Pertama, buka software ArcGIS, kemudian kita atur ukuran kanvas, dan saya di sini memilih tampilan data view agar lebih mudah untuk digunakan. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan intersect antara atribut kemiringan lereng dengan bentuk lahan, kemudian hasilnya itu akan saya intersect lagi dengan fungsi kawasan. Nah, hasil dari double intersect itulah yang akan saya lakukan dissolve untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk permukiman, apakah sudah sesuai atau belum. Di sini yang pertama saya lakukan adalah menambah atau add data, menambah bahan yang akan saya gunakan pada kali ini. Pada bagian toolbar, klik add data, kemudian saya tambahkan 3 parameter atau atribut peta peta dengan atribut yang berbeda-beda yang akan saya gunakan saat ini, yakni fungsi lahan, bentuk lahan, dan kemiringan lereng. Pertama, saya cek apakah peta ini sudah memiliki nilai koordinat atau tercatat di sistem koordinat di sini. Jika kita melihat dari properties tiap-tiap layer peta, dapat dilihat bahwa kesemuanya sudah tercantum nilai koordinatnya, yakni di WGS 1984, 49 di Southern Hemisphere, 49S. Kemudian dengan klik kanan, buka Open Attribute Tabel, dan pada bagian kiri atas saya pilih Add Field. Di sini saya akan menambahkan harkat atau nilai kesesuaian lahan untuk permukiman di tiap-tiap layer. Harkat ini saya sesuaikan dengan modul. Pada kemiringan lereng, harkat akan bernilai 1 jika lereng memiliki kemiringan kurang dari 25, dan harkat akan bernilai 0 jika lereng memiliki kemiringan lebih dari 25. Kemudian pada bentuk lahan, harkat memiliki nilai 1 pada ke semua kategori kecuali
pada kategori kepundan, kerucut gunung api, dan lereng gunung api atas, dan pada kategori fungsi kawasan, harkat bernilai 1 pada kawasan tidak rawan dan kawasan non-pertanian. Di sini tadi saya memulai editing dengan mengklik start editing di bagian editor, kemudian di sini saya menambahkan satu persatu kemiringan lereng sesuai nilai harkatnya. Jika telah selesai, klik stop editing pada bar editor, kemudian kita save edit. Saya melakukan hal yang sama untuk layer-layer setelahnya, layer-layer yang lain. Di sini bisa dilihat telah ada nilai harkatnya pada layer bentuk lahan, begitu pula pada layer fungsi kawasan. Berikut adalah harkat pada layer fungsi kawasan. Dapat dilihat bahwa masih ada beberapa yang salah dan telah saya benarkan. Kemudian selanjutnya saya akan memulai proses intersect. Intersect dilakukan antara peta dengan atribut kemiringan lereng dengan atribut bentuk lahan. Kemudian hasil dari intersect tersebut akan diintersect lagi dengan layer fungsi kawasan. Setelah itu, layer hasil 2 kali intersect itulah yang akan saya lakukan proses dissolve di sini pada Arc Toolbox yang saya pilih dari toolbar Arc Toolbox. Saya pilih intersect di bagian overlay. Kemudian untuk inputnya yang pertama saya pilih bentuk lahan. Kemudian yang kedua saya pilih kemiringan lereng. Di sini saya menyimpannya di folder penyimpanan saya dan saya beri nama sesuai yang saya lakukan kali ini, yakni intersect bentuk lahan dan kemiringan lereng. Kemudian setelah itu klik OK dan kita tunggu sampai proses intersect selesai. Proses ini memakan beberapa waktu dan jangan melakukan proses lain agar tidak terjadi crash. Di sini bisa terlihat proses intersect telah selesai dan inilah hasil dari intersect layer kemiringan lereng dengan layer bentuk lahan. Kemudian proses yang kedua yang akan saya lakukan adalah mengintersect lagi hasil intersect kemiringan lereng dan bentuk lahan dengan layer fungsi kawasan. Di sini saya menamakan layer tersebut sesuai dengan proses yang akan saya gunakan. Kemudian klik OK dan kita tunggu sejenak sampai proses intersect selesai. Ini adalah peta hasil proses intersect atau hasil double intersect. Kita bisa melihat atributnya untuk memastikan apakah sudah betul atau belum. Kita buka pada Open Attribute Tabel. Di sini semua harkat dan semua parameter yang ada pada masing-masing layer telah menjadi satu dalam satu tabel atribut yang sama. Dan di sini saya mengulangi proses intersect kedua yang saya lakukan tadi karena saya menemukan kesalahan di harkat
pada bagian fungsi kawasan yang seharusnya kawasan non-pertanian itu 1, tadi saya salah mengisi 0, kemudian saya ulangi. Di sini saya open attribute table untuk menambahkan field baru pada bagian kiri atas tabel. Kita pilih add field, kemudian saya menambahkan field baru skor total. Skor total di sini difungsikan untuk menghitung atau mengalihkan seluruh harkat untuk mendapatkan skor akhirnya. Ini harkat yang pertama. Kemudian yang kedua dan yang terakhir adalah harkat yang ketiga yang akan kita kalikan untuk memperoleh skor total. Pada bagian field skor total, kita klik kanan dan pilih kalkulator, kemudian kita pilih saja yes untuk bagian tadi. Di sini kita cari field harkat yang ada namanya harkat. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih simbol perkalian yang seperti tanda bintang itu. Kita kalikan saja antara harkat dengan harkat yang lain. Setelah selesai, kemudian klik OK dan tunggu sampai proses berjalan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilainya berkisar antara 0 hingga 1, karena tadi harkat yang kita isi bernilai antara 0 hingga 1, sehingga jika ada harkat yang bertemu dengan angka 0, pasti hasilnya akan menjadi 0 juga. Selanjutnya kita akan melakukan proses dissolve pada layer ini. Kita bisa memilih dissolve melalui Arc Toolbox, tapi karena di sini saya kesulitan untuk menemukan bagian atau tombol dissolve, saya di sini menggunakan search pada toolbar, kemudian search dissolve dan pilih dissolve yang berada di manajemen, di data manajemen. Di sini inputnya adalah tadi peta hasil double intersect yang kita gunakan. Kemudian untuk yang akan kita dissolve, kita memilih bagian skor total. Nah, di sini saya menyimpan dulu. Saya beri nama layer yang baru ini adalah layer dissolve. Kemudian saya pilih sesuai tadi skor total untuk melakukan dissolve dan klik OK. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah proses dissolve telah selesai. Dan ini adalah peta hasil dissolve dari double intersect yang telah saya lakukan tadi. Klik kanan pada layer dissolve, kemudian open attribute tabel. Di sini bisa terlihat bahwa layer tadi dilebur menjadi menjadi dua atribut yang saya pilih untuk dissolve, yakni atribut skor total yang bagiannya ada 0 dan 1. Di sini saya menambahkan field baru dengan klik kiri di bagian field, kemudian saya tambahkan field baru, add field. Di sini tadi saya melakukan start editing pada bagian toolbar editor untuk menambahkan keterangan. Nilai 0 berarti tempat tersebut tidak sesuai untuk dijadikan permukiman, dan nilai 1 berarti tempat tersebut sesuai untuk dijadikan permukiman. Kemudian kita silang yang tadi, dan di sini saya akan menggolongkannya berdasarkan values-nya. Kita klik kanan tadi, pilih properties,
Kemudian di sini pada bagian simbologi, saya pilih bedakan berdasarkan value-nya. Tadi dengan memilih add value, di sini saya memilih warna kuning untuk daerah yang tidak sesuai dan hijau untuk sesuai, klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa terlihat warna hijau adalah daerah yang sesuai untuk permukiman berdasarkan 3 parameter yang kita gunakan tadi, sedangkan warna kuning adalah yang tidak sesuai dengan atau untuk dijadikan lahan permukiman. Nah, sekian yang dapat saya lakukan dalam praktikum SIG acara 4 di Solo kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.